Wih, halo Tamang. Baku dapat lagi dengan kita di Piala Eropa tahun ini sedikit berbeda dari Piala Eropa sebelumnya, di mana Piala Eropa sebelumnya yang diadakan pada satu atau dua negara. Piala Eropa 2020 akan digelar di 12 negara dengan stadion berstandar internasional. Piala Eropa 2020 juga akan memakai VAR atau Video Assistant Referee untuk pertama kalinya. Tetapi, selain dari pergelaran turnamen yang mewah dan fasilitas yang canggih, magis utama yang disajikan kepada penggemar sepak bola adalah permainan yang ditunjukkan oleh para pesepak bola benua biru tersebut. Nama-nama tenar, senior hingga pemain muda yang berbakat akan memanjakan mata pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pemain muda, setidaknya akan ada 5 nama yang akan diprediksikan bersinar di pergelaran 4 tahunan tersebut. Siapa sajakah pemain tersebut? Yang pertama ada Serge Gnabry. Pemain berusia 24 tahun tersebut adalah pemain kunci timnas Jerman pada kualifikasi Piala Eropa 2020. Bisa berposisi di sayap kanan atau kiri, pemain jebolan Akademi Arsenal tersebut telah mengantongi 13 caps bersama tim Panzer Jerman. Dalam 13 penampilannya, Gnabry sudah mencetak 13 gol. Posisinya di Bayern Munchen pun sekarang sangat penting, sebagai pemain yang diproyeksikan akan mengganti Arjen Robben di sayap kiri. Dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik di musim ini, tampil sebanyak 49 kali di semua kompetisi. Gnabry sudah mengoleksi 17 gol dan 21 assist bersama Bayern Munchen. Walaupun pada awal musim, Bayern Munchen mengalami performa yang naik turun secara tim, pemain kunci seperti Gnabry bisa tetap bermain konsisten di lapangan, bahkan gol-golnya terjadi di pertandingan krusial seperti dalam laga Der Klassiker melawan Borussia Dortmund. Menarik untuk melihat pemain bernomor punggung 22 tersebut bersama timnas Jerman dalam ajang turnamen Piala Eropa 2020 nanti. Apalagi tim asuhan Joachim Löw berada satu grup bersama Portugal dan Prancis. Berikutnya ada Robert Skov. Pemain asal Denmark berusia 23 tahun tersebut akhir-akhir ini membuat sejumlah media di Jerman menyoroti dirinya berkat penampilannya bersama TS Hoffenheim. Berposisi sebagai sayap kanan, Skov digambarkan oleh media Jerman seperti Gareth Bale. Kecepatan serta kemampuan dribbling yang di atas rata-rata membuatnya seringkali dibandingkan dengan Gareth Bale yang berposisi sama di Real Madrid. Pemegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Superliga Denmark ini adalah pemain yang sering mencetak gol dari set piece atau bola mati. Hal itu terbukti ketika masih berseragam Copenhagen, 8 dari 30 gol yang ia jebloskan ke gawang dan di Bundesliga dan mencetak 3 gol bersama De Krauker. Rekan setimnya di timnas Denmark, yakni Christian Eriksen, memuji skill dan penampilan impresifnya tersebut. Saya sangat menghormati Robert yang telah mencetak begitu banyak gol tendangan bebas untuk Copenhagen. Dia tidak menyanyiakan kesempatan, dan itu luar biasa. Kemungkinan posisi saya sebagai penendang bebas untuk timnas Denmark akan menjadi lawan jika penampilan Robert tidak membaik, ujar Eriksen. Menarik untuk melihat Bale asal Denmark ini bermain di Piala Eropa 2020 nanti. Berikutnya ada Michael Oyarzabal. Pemain muda yang cukup bersinar di La Liga dalam 3 musim terakhir bersama Real Sociedad dengan mengemas 40 gol dari 153 pertandingan bersama Bosque tersebut, termasuk pemain yang selalu dibawa Luis Enrique dalam kualifikasi Piala Eropa 2020. Oyarzabal adalah tandem dari Paco Alcacer
ataupun Gerard Moreno di ujung tombak timnas Matador. Bisa bermain sebagai penyerang ataupun sebagai winger, membuat ia dijuluki sebagai penerus Anthony Griezmann. Selain itu, Oyarzabal adalah pemain muda kedua dalam sejarah Real Sociedad yang membukukan 100 penampilan di La Liga pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Di timnas U21 Spanyol, Oyarzabal adalah sosok penting di balik suara mereka dalam turnamen Piala Eropa U21 yang baru digelar tahun 2019 di Italia. Penampilan baiknya bersama Real Sociedad dan tim muda Matador membuat Enrique tertarik untuk memanggilnya ke timnas senior. Dalam 7 kali berseragam tim Matador, Oyarzabal sudah mencetak 2 gol. Semua golnya dicetak pada saat kualifikasi Piala Eropa 2020. Pertama saat melawan Swedia dan kedua ketika menghadapi Romania. Jika berhitung secara matematis dan mental juara, maka akan ada kemungkinan timnas Spanyol akan bertemu dengan tim ayam jantan Prancis, dan Oyarzabal akan bertemu dengan seniornya dari klub yang sama, yakni Antoine Griezmann. Berikutnya ada Merih Demiral, salah satu pemain muda yang bersinar di Serie A bersama Juventus, dibanderol oleh Juventus dengan harga 15 juta euro dari Sassuolo. Penampilannya kian impresif belakangan ini bersama seniornya tua, menggeser posisi bek termahal yang dimiliki Juventus saat ini, Matthijs de Ligt. Bersama seniornya tua, Demiral sudah turun 7 kali dalam semua kompetisi dan mencetak 1 gol dan 1 assist. Digambarkan sebagai bek yang agresif, fisik yang bagus serta punya visi bermain yang baik. Demiral seringkali dianggap sebagai bek tengah yang komplit pada sepak bola modern sekarang. Pria 21 tahun tersebut merupakan pengagum sosok Nemanja Vidic, salah satu bek terbaik Manchester United dan dunia pada generasinya. Bahkan rekan setimnya, Giorgio Chiellini, membandingkan ia dengan legenda Juventus, yakni Paulo Montero, dan hal itu tersebut membuat pria asal Turki itu senang. Pemain yang sudah mengemas 11 caps bersama timnas Turki tersebut patut ditunggu aksinya pada pergelaran Piala Eropa 2020 nanti. Dan yang terakhir ada seluruh pemain skuad timnas Inggris. Mungkin kalian heran dan akan bertanya-tanya atau bahkan protes, tapi di sini saya mempunyai alasan untuk menempatkannya dalam daftar. Jawabannya sangat sederhana namun tepat. Dan jangan terlalu panjang karena itu akan membuat kalian semakin memprotesnya. Jadi jawabannya yaitu karena timnas Inggris sekarang diisi oleh seluruh pemain muda, dimulai dari penjaga gawang hingga striker. Bahkan yang dulu di bangku cadangan pun pemain muda. Wih, oke deh. Video kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa ngoni like, ngoni komen, dan ngoni subscribe tra. Oke, temu dapat lagi di video lain kali dah, lain kali. Jadi sini pamit sudah. Nanti temu dapat di video selanjutnya tra. Dadah. Oke, goodbye. See you tomorrow for back.